Tidak terima dengan status tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo CS mengadu ke Komnas HAM. Roy Suryo CS merasa penetapan tersangka, pencekalan hingga wajib lapor ke Polda Metro Jaya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Manuver baru dilakukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS di saat polisi melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Di hadapan Komisioner Komnas HAM, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa merasa dikriminalisasi atas penelitiannya yang menguji ijazah sarjana UGM milik mantan Presiden Joko Widodo. Roy mengaku tergerak untuk meneliti ijazah Jokowi atas permintaan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, namun berujung ditersangkakan atas laporan Jokowi. Imbas status tersangka, mantan Menpora itu menganggap terjadi pelanggaran HAM berat karena dicegah bepergian ke luar negeri dan wajib lapor ke polisi. Konfirmasi kami dulu pernah datang ke sini dan juga menyampaikan, dan tadi Komnas HAM juga menyampaikan kalau dulu sudah bergerak, tetapi ini ada beberapa data baru yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi. Ya, selaku ahli, dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Narasi dikriminalisasi tersebut dibantah kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Menurut Rifai, Roy Suryo CS diduga telah melakukan fitnah dan penghinaan terhadap mantan Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu sepanjang Januari hingga April 2025 lalu. Rifai memandang Roy Suryo CS hanya membangun alibi pembelaan sebagai peneliti atau kegiatan akademis setelah dilaporkan Jokowi ke polisi. Yang kami laporkan adalah peristiwa di sosial media sejak Januari hingga April 2025, di mana terdapat 31 objek yang melakukan fitnah dan penghinaan kepada Pak Jokowi secara konsisten dan bertubi-tubi, di mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam rangka penelitian ataupun kegiatan akademis. Itu silakan dilihat langsung di dalam link-linknya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan penelitian ataupun kegiatan akademis. Itu faktanya ya. Baru setelah kami laporkan di 30 April, beberapa bulan kemudian mereka merubah strategi mengklaim diri sebagai peneliti. Kami memandang itu sebagai alibi pembelaan yang dibangun yang sebenarnya tidak ada kaitan ya ini dengan penelitian. Sebagai contoh aja kalau kita ikuti dari 31 objek. Bagaimana mungkin sebagai peneliti kalau kata-katanya nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Apa itu kok kalimat-kalimat penelitian gitu ya. Di samping juga di 31 objek itu tidak ada loh mereka mengklaim sebagai peneliti. Justru setelah kami laporkan sebagai wujud pembelaan mereka membangun alibi sebagai peneliti. Alih-alih membangun narasi dikriminalisasi, Roy Suryo CS diminta untuk fokus menghadapi proses hukum yang selangkah lagi memasuki babak akhir, yakni pengadilan. Rifai juga berharap proses hukum bisa menjadi jawaban atas gaduh tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan ke Jokowi berakhir dan tak lagi membuat masyarakat terprovokasi. Tim Liputan, Metro TV. Langkah balik arah Egy Sujana membuat kubu Roy Suryo CS murka. Belakangan narasi kriminalisasi ini mengemuka ketika mereka mengadukan ke Komnas HAM. Benarkah kubu Roy Suryo CS kelimpungan ditinggal Egy Sujana? Kita akan membahasnya bersama dengan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, selamat malam. Bang Rismon, selamat malam. Oke, kami mengalami kendala audio, nanti kita akan panggil lagi. Selamat malam. Oke. Dan juga Sekjen Pradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Bang Ade, selamat malam. Selamat malam Iqbal, selamat malam Bang Rismon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rismon, belakangan Anda, Roy Suryo CS, memprotes manuver Bang Egy dan juga Damai Hari Lubis.
Sebenarnya apakah sejauh ini kami ingin konfirmasi, pihak Anda masih percaya diri dengan tuduhan ijazah Jokowi palsu, Bang Rismon? Iya Bang, apa yang kami laporkan kepada Komnas HAM itu pertama adanya relasi kuasa. Bahwa Pak Joko Widodo itu masih memiliki kendali yang sangat kuat terhadap kepolisian. Bagaimana ya, bagaimana penyidikan ini menjadi tanpa bias, ya, berlaku adil kalau pelapor itu masih memiliki kendali yang sangat kuat. Bahkan Dirkrimumnya saja, ya, Kombes Iman Imanuddin beserta penyidik yang memeriksa kami itu Rosadi itu dengan enteng dipanggil, diperintah-perintah. Terus di mana ini penyidikan yang bagaimana seperti ini? Oleh karena itu harusnya Propam itu harusnya tanpa laporan ini melihat seperti ini. Apakah ini penyidikan yang fair? Harusnya progresif Propam ini. Begitu loh, kalau Propam berani, kan begitu. Ya, berikutnya apa yang kami laporkan adalah ya dengan semena-mena pihak Pak Jokowi itu menuduh kami bukan peneliti, tidak pernah melakukan penelitian. Padahal ya bidang yang sama itu sudah saya teliti. Banyak jurnal saya ya sejak tahun 2004, 2002, 2003 bahkan di jurnal Media Teknik UGM itu sudah ada. Tetapi tadi saya dengarkan ya Bang Rifai ya seorang pengacara Joko Widodo dengan enteng begitu loh mengatakan mereka bukan peneliti. Makanya Google dulu, Google gitu loh. Jurnal saya saja sudah ada di Media Teknik UGM bersama Profesor Dr. Adi Susanto pada tahun 2002 2003. Oke. Ya Baik, Bang kok Rismon. enak banget gitu loh. Dengan semena-mena ini bukan penelitian. Terima kasih Bang, begitu Bang. Itu yang sebenarnya melatar belakangi pengaduan ke Komnas HAM ya, karena peneliti yang saat itu dihadirkan sebagai saksi dan ahli seharusnya tidak boleh ditersangkakan. Bang Ade, sebenarnya bagaimana respon Pak Jokowi terhadap manuver yang dilakukan oleh Bang Rismon dan teman-teman? Kita tahu mulai dari permintaan gelar perkara khusus, kemudian permintaan uji lab for independent hingga pengaduan ke Komnas HAM kemarin. Bagaimana respon Pak Jokowi, Bang Ade? Ya, kalau respon Pak Jokowi, saya sih bisa katakan bahwa pastinya untuk terkait Komnas HAM dan lain-lain sebagainya, tentunya itu kan hak daripada Bang Rismon dan Bang Roy ya untuk melakukan itu ya, melakukan pengaduan, menghadap ke instansi manapun, itu hak dari warga negara untuk melakukan dalam rangka pembelaan dirinya terhadap kasus yang telah dijalaninya, terutama bahwa status tersangka saat ini tentunya akan mengundang reaksi pembelaan yang lebih progresif terhadap tersangkanya Bang Rismon dan juga Roy Suryo CS lah. Tetapi ada satu hal yang pengen saya klarifikasi kepada Bang Rismon yang menyatakan bahwa kita menyebut Bang Rismon bukanlah seorang peneliti. Saya rasa itu tidak seperti itu. Yang dikatakan Bang Rifai yang saya dengar tadi bahwa persesuaian alat bukti, ya ini perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia juga. Persesuaian alat bukti antara kejadian peristiwa mulai dari April ya Januari sampai dengan April setelah dibukanya pelaporan terhadap Bang Rismon dan Bang Roy serta Dr. Tifa itu adalah persesuaian alat bukti di mana ya pada saat itu belum ada penelitian buku yang disampaikan Bang Rismon, karena kan Bang Rismon saya tahu nih bahwa yang dikategorikan penelitian beliau itu pastinya buku yang diterbitkan yaitu Jokowi's White Papers. Tetapi jauh sebelum itu bahwa ada peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Pak Insinyur Joko Widodo melalui kuasa hukumnya, sehingga kita tim hukum juga melihat peristiwa itu, bukan melihat bahwa menjustifikasi bahwa seorang Bang Rismon bukanlah seorang peneliti, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu perlu
klarifikasi bahwa yang disampaikan rekan kami itu Anda bukan sebagai seorang peneliti, tetapi persesuaian alat bukti antara peristiwa pidana yang dilakukan oleh Bang Rismon, yang sampai saat ini Polda Metro sudah menetapkan tersangka, berarti ada peristiwa pidana, sehingga itu yang dikomentari bahwa jauh sebelum adanya buku Jokowi's White Papers, begitu Oke, kira-kira baik. Bang Status, Iqbal yang bisa saya sampaikan Oke. gitu, Bang Rismon. Bang Gitu. Rismon, kalau berbicara soal status tersangka yang Anda merasa itu sebagai upaya kriminalisasi sampai mengadu ke Komnas HAM 2 kali ya, karena yang pertama juga belum ada tanggapan dan menyatakan atau mengadu bahwa itu pelanggaran HAM berat. Status tersangka Bang Rismon dan teman-teman kan sudah lama, tapi kenapa sekarang, Bang Rismon? Iya Bang, jadi ini kan sudah disebarluaskan ya. Pihak Joko Widodo ini sudah sangat masif menyebarkan penelitian abal-abal, peneliti abal-abal. Begitu ini mereka sebarkan secara masif loh, orang-orang ini gitu loh. Ya, jadi bagaimana mungkin nggak mau-Google dulu gitu loh, bahwa saya sejak tahun 2002 sudah ada jurnal saya, Digital Image Processing, tahun 2002, 2003 di Jurnal Teknik Informatika Universitas Kristen Petra, 2004 di Jurnal Teknik Elektro Universitas Kristen Petra, 2003 di Jurnal Media Teknik UGM. Bagaimana orang-orang semacam ini ya, yang nggak pernah menulis jurnal tentang digital image processing bisa mengatakan kami tidak meneliti sesuai dengan SOP penelitian. Oke. Gitu loh. Bang Padahal Rismon, tesis saya pun sudah tentang itu. oke, Kok itu semena-mena banget gitu. Itulah yang kami laporkan ke kebetulan kami diterima oleh Ketua Komnas HAM Ibu Anis Anies Hidayah. Hidayah. Gitu loh. Oke. Bahwa kami Baik, memang tapi berpengalaman. belum ada respon sejauh ini ya, Bang Rismon. Kita Tapi pertanyaan dalam saya, rangka 20 Bang Rismon, tahun, maka kami sudah masuk dalam fase pakar. oke, Bisa Bang memberikan Rismon, kenapa expert opinion. soal timing, Sama Bang seperti Rismon? dokter, kalau sudah 20 tahun meneliti Ya. itu, maka ada pendapat pakar. Itulah yang Oke. dikriminalisasi. Begitu Bang. Oke, nah soal timing, Bang Rismon, kalau soal tersangka kan sudah lama, kenapa baru sekarang mengadu ke Komnas HAM dan menganggap ini upaya kriminalisasi? Kenapa sudah tidak sejak awal pada saat Anda ditetapkan sebagai tersangka, Bang Rismon? Iya, sudah sejak awal kami mengatakan bahwa analisa kami kan berdasarkan bukti. Yang saya katakan, yang selalu dipermasalahkan oleh Bang Rifai itu adalah 11.000 triliun % palsu. Itu kan berdasarkan kecocokan font. Font digital di Times New Roman saat itu memang belum ada secara digital. Lalu disimpulkan oleh Bareskrim dengan perabaan, dipakai tangan, dirasakan, disimpulkan. Masa dengan begitu langsung disimpulkan itu adalah produk hand press dan letter press. Siapa yang percaya seperti itu? Gitu loh. Masa pakai indera perasa? Lalu kami di statement saya itu dikriminalkan dengan indera perasa tersebut. Padahal menurut analisa kecocokan font, baik menggunakan text editor saat itu, sistem operasi saat itu, yang saya analisa dalam video, yang saya menyatakan 11.000 triliun palsu itu, ya memang belum ada teknologi itu. Itu loh. Tapi respon dipotong dari Bang Ade statement ya. 11.000 triliun % saya Jadi itu ini yang menarik. dipotong. Silakan Ini Bang Ade berdasarkan menanggapi. teks editor, analisa teks editor maupun operating system saat Oke, itu. Bang Rismon, kita yang beri ada kesempatan pada kepada Bang Apple Ade ya. Macintosh maupun disk operating system. Oke. Itu loh Bang. Silakan Ya. Bang Ade. Ini yang menarik, Bang Iqbal, bahwa kemudian Bang Rismon adalah menganggap bahwa ini telah melakukan ya, beliau melakukan penelitian dan lain-lain sebagainya. Ini kan nanti diuji. Kita akan menguji ini di mana pengujiannya itu apakah betul ini adalah penelitian yang dilakukan ataukah penelitian akademik, disiplin keilmuan. Ini semua kan akan bergulir, akan bisa dibuktikan nanti di peradilan. Tapi apapun itu alasan atau dalil-dalil yang disampaikan Bang Rismon, tentunya perlu diuji juga kan. Jadi biarkanlah ini bergulir. Kalau saya bilang sih ini hal baik, artinya
tentu dengan dalil-dalil pembelaan Bang Rismon, apakah bisa diterima atau tidak nanti di peradilan itu tentunya kita serahkan kepada peradilan. Bila Sampai ke proses mana peradilan ya. kasus Oke, tersebut Bang Ade, saya harus ke Bang naik Rismon untuk ke menanyakan tingkat satu hal. peradilan. Bang Rismon, Ya. Anda menyatakan Silakan, Bung. Ya bang. ada pernyataan kalau nggak kuat minggir ke lapangan. Itu nggak kuat dengan apa maksudnya? Anda mereferensikan Bang Egy, kalau nggak kuat minggir ke lapangan. Nggak kuat Ya dengan apa, karena Bang kami Rismon? kan fondasinya adalah keilmiahan. Maka bagi mereka yang menyerah silakan pergi ke pinggir lapangan, RJ atau apapun minta maaf, saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Sama sekali saya tidak bergeming 1 sentimeter pun. Nggak kuat Ya. dengan apa dan Hanya atas saya siapa, tidak Bang Rismon? terima begitu. Bagaimana ya expert opinion terkait dengan pandangan saya, analisa saya, pencocokan font Dulu, Pak. Times New Roman yang belum ada tahun 1985 hanya dibantah dengan indera perasa, dirasakan ada cekungan langsung disimpulkan ada itu adalah produk hand press dan letter press oleh Barreskrim yang katanya memiliki laboratorium dengan ISO 17025. Lalu kami ditersangkakan. Gitu loh. Oke. Itu kan hak peneliti kami. Kalau dibilang saya bukan peneliti, lah sejak 2002, Oke, ya itu sudah 23 dijelaskan, tahun Bang yang Rismon. lalu, saya Pertanyaannya sudah ini menulis yang dimaksud. jurnal di jurnal Media Teknik UGM yang saat itu sangat sulit untuk lolos di situ. Ya, Oke. yang Baik, ditanyakan terakhir Rismon. Bang Ade, silakan. Ya, jadi saya sudah membaca tadi bahwa yang ditanyakan Abang adalah minggir ke lapangan ya. Bahwa kemudian Bang Egy Sujana melakukan satu upaya hukum yang dinamakan restoratif justice ya. Artinya itu kan haknya Bang Egy juga. Kita tidak bisa menilai hal itu bahwa minggir saja atau apa itu upaya hukum Bang Rismon. Jadi saya menganggap bahwa apa yang dilakukan Bang Egy adalah sesuatu yang baik. Kita mendukung semua sesuatu yang baik. Tentunya kalau untuk Bang Rismon saya sudah paham betul bahwa tidak akan mundur sedemikian. Tentunya nanti kita akan buktikan itu. Ini yang saya senang sama Bang Rismon. Artinya dengan cara, wah saya tidak akan mundur nih. Kita ketemu nih di pengadilan. Nah, memang instrumen saat ini yang dibutuhkan oleh Bang Rismon dan Roy Suryo serta Dr. Tifa sebagai peneliti ya bahwa instrumennya adalah pengadilan. Oke. Tidak ada Baik. tidak Baik, ada instrumen lain yang bisa diuji apakah ini penelitian atau ini bukan penelitian. Ini akan menjadi perdebatan nantinya. Oke, Bang. Karena kenapa saya tidak mau Nanti kita masuk akan di menunggu ranah proses hukum di Bang Rismon. pengadilan ya, Tentunya dia dengan lebih berbagai paham. proses yang sedang dijalani termasuk Kalau jawaban kita dari Komnas berbicara HAM. tindak pidana, tentu Oke. peristiwa Bang Iqbal. Baik. Bagaimana Baik. persesuaian alat bukti yang akan diuji di pengadilan, apakah ini sudah Oke. merupakan kalau di kepolisian sudah merupakan tindak pidana. Tinggal Oke. kita lihat di pengadilan. Bagaimana pengadilan dalam hal ini. Tentu jaksa Baik. peneliti saya juga mendorong. Jaksa peneliti Oke. jangan lama-lama meneliti berkas Bang Rismon CS ini. Segera Oke. kalau lengkap Baik, waktu kita satukan. sudah habis. Kita Bang jangan- Ade, jangan Bang juga, Rismon, terima sampai kasih ya kemana-mana. sudah bergabung dengan Prime Time News. Nanti kita lanjutkan di diskusi selanjutnya terkait dengan Oke, bagaimana baik, perkembangan Oke. Satu dari lagi, kasus Bang. ini. Baik. Terima kasih Bang Rismon, Bang Ade. Sampai jumpa nanti di kesempatan selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.